Engkau memang termulia, Engkau memang teragung, Engkau tertinggi. Kasih-Mu lebih besar daripada apapun ya Tuhan. Kepedulian-Mu di luar yang bisa kami bayangkan. Begitu besar kasih-Mu ya Tuhan, sampai bisa merangkul kami yang dosanya terlampau besar pula. Sungguh ajaib Engkau Tuhan, dan terimalah segala sembah, puji, hormat kami pada pagi hari ini. Mungkin terlampau kecil, terlampau fana, tapi demi cinta-Mu yang besar itu Tuhan, tiliklah kami. Lihatlah hati kami Tuhan yang begitu berambisi untuk hidup kudus, walaupun tenaga kami seringkali gagal. Lihat hati kami yang begitu demikian besarnya untuk hidup buat Tuhan, untuk menyenangkan Tuhan, untuk hidup dalam kekudusan-Mu. Lihat hati kami pada pagi hari ini, setiap kami yang hadir di tempat ini, lihat hati kami ya Tuhan. Jangan biarkan ada penghalang apapun yang membuat kami tidak mau mendengarkan kebenaran firman-Mu, tapi biarlah hati kami menjadi hati seperti seorang anak kecil yang rindu mendengarkan suara Bapaknya. Hati seorang anak kecil yang haus merindukan kasih dari Bapa. Biarlah kuasa kasih-Mu Kau nyatakan kepada kami melalui kebenaran firman Tuhan yang diwatakan pada pagi hari ini. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan dengan kuat kuasa kasih-Mu itu, agar kami sekali lagi diyakinkan bahwa tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih-Mu. Sekali lagi kami diteguhkan iman kami. Tiada iman yang lebih kokoh daripada iman yang diletakkan di dalam Engkau Tuhan. Dan ubah hidup kami oleh karena kebenaran firman-Mu itu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk teman-teman yang terkasih dalam Tuhan. Thank you, Joe. Mari kita buka firman Tuhan dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 15 sampai 16. Ada dua ayat sebagai dasar perenungan kita untuk sama-sama memikirkan sebuah tema Mission in the Marketplace. Saya akan bacakan, Bapak Ibu sekalian bisa melihatnya dalam Alkitab masing-masing. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat, dan dengan hati nurani yang baik, supaya mereka yang memfitnah kamu karena perilakumu yang baik dalam Kristus menjadi malu karena fitnah mereka itu. Sampai demikian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, tema Mission in the Marketplace itu berbicara mengenai bagaimana kita menjadi misionaris di tempat di mana kita bekerja sebenarnya ya. So dalam hal ini kita semua adalah misionaris. Dalam hal ini kita semuanya adalah utusan Tuhan untuk memberitakan kebenaran Injil, kabar gembira Injil di tempat di mana kita bekerja sebenarnya. Oleh karena itu hal ini seringkali membuat kita guilty feeling karena mungkin kita tidak pernah melakukannya. Ya, hal ini pula yang membuat kita mungkin no hope istilahnya ya, mendengar tapi ya nanti di luar saya nggak bisa kerja juga gitu, nggak bisa melakukannya juga. Ya. Tetapi pagi hari ini bagaimanapun juga kita harus percaya bahwa yang memerintahkan itu adalah Tuhan yang kita sembah tadi, yang kita bilang Engkau yang tertinggi, Engkau yang termulia, Engkau yang terbesar. Aku hanya suka kepada firman-Mu. Nah firman Tuhan itu yang memerintahkan kita untuk melakukan itu. Dan Dia memerintahkan kita bukan tanpa bekal ya. Dia memerintahkan kita karena Dia sudah memberikan kuasa kepada kita, yaitu Roh Kudus-Nya. Amin. Amin. Oke, saya akan mulai dengan sebuah, bisa baca ya. Ini adalah sebuah surat ya. Kemarin ada yang ikut kelas pranikah enggak di sini? Si William saya lihat. Nah, ini saya juga kutip di sana.
Ini adalah sebuah surat yang ditulis oleh seorang yang nggak tahu siapa namanya kepada seorang yang bernama Diognetus pada awal abad pertama, kedua ya, kurang lebih ya, pada abad kedua, tentang orang Kristen. Ya, seperti apa orang Kristen itu ketika mereka melihatnya di mana-mana, ya, di pinggir jalan, di mana-mana, di tempat kerja. Apa yang mereka lihat sebenarnya pada orang Kristen? Ya, semoga bisa baca. Saya terjemahkan, saya bacakan terjemahannya ya. Oke. Apa itu seorang Kristen? Ya, dalam surat kepada Diognetus yang berasal dari abad kedua sebelum Masehi, seorang penulis anonim menggambarkan orang-orang yang aneh yang ada di dunia ini tetapi bukan dari dunia ini. Ya, ini sebenarnya dikutip dari Injil Yohanes ya, karena Yohanes bilang, kamu orang Kristen tinggal di dunia tapi sebenarnya kamu bukan dari dunia ini, asalmu bukan dari dunia ini. Orang Kristen tidak dibedakan dari orang lain berdasarkan negara, bahasa atau adat istiadat. Anda tahu mereka tidak tinggal di kota-kota mereka sendiri atau berbicara beberapa dialek aneh. Mereka tinggal di Yunani dan di kota-kota asing atau tempat lain manapun yang mereka berkenan gitu ya. Mereka mengikuti adat istiadat setempat dalam pakaian, makanan dan aspek kehidupan lainnya. Ya, jadi sama sebenarnya, ya appearance-nya, kelihatannya dari luar semua sama dengan orang-orang lain. Tetapi pada saat yang sama, mereka menunjukkan kepada kita bentuk kewarganegaraan mereka sendiri yang tidak biasa, tidak pada umumnya. Mereka tinggal di tanah kelahiran mereka sendiri, tetapi sebagai orang asing. Paradoksnya udah mulai ya. Setiap negara asing bagi mereka adalah negara asal mereka, dan setiap tanah air mereka sebagai negara asing. Ya. Jadi di mana tanah air mereka? Ya, warga negara sorga ya, di sorga. Mereka menikah dan memiliki anak seperti orang pada umumnya, tetapi mereka tidak membunuh bayi yang tidak mereka inginkan. Kemungkinan besar pada waktu itu kebiasaan orang atau keluarga atau suami istri ketika melahirkan dan anak ini mereka tidak inginkan, mereka membunuhnya. Mereka berbagi makanan mereka tetapi tidak berbagi pasangan mereka. Ini juga kemungkinan berhubungan dengan kebiasaan yang umum pada waktu itu. Mereka menjalani hidup mereka di bumi tetapi mereka adalah warga sorga. Mereka mematuhi hukum yang ditetapkan dan melampaui hukum dalam hidup pribadi mereka sendiri. Ada aturan umum tetapi dari hidup mereka sendiri mereka melampaui hukum yang berlaku di tempat umum. Mereka mengasihi semua orang tetapi dianiaya oleh semua orang. Mereka dibunuh dan memperoleh kehidupan. Mereka miskin namun membuat banyak orang kaya. Mereka tidak dihormati namun memperoleh kemuliaan melalui penghinaan. Mereka difitnah namun mereka tidak bersalah. Mereka diejek dan memberkati sebagai balasannya. Mereka diperlakukan keterlaluan dan berperilaku hormat kepada orang lain. Ya, paradoks continues. Ketika mereka berbuat baik, mereka dihukum sebagai pelaku kejahatan. Ketika dihukum, mereka bersuka cita seolah-olah diberi kehidupan baru. Mereka diserang oleh orang-orang Yahudi sebagai orang asing dan dianiaya oleh orang Yunani. Namun mereka yang membenci tidak dapat menjelaskan alasan mereka memusuhi. Ini menarik ya, surat yang ditulis abad kedua gitu ya. Karena ini berbicara atau menggambarkan orang Kristen itu seperti apa pada zaman itu buat orang kebanyakan. Ya. Dan konteks bacaan kita pada pagi hari ini sebenarnya tidak terlalu jauh berbeda dengan apa yang digambarkan di dalam surat ini. Kenapa? Karena konteks dari bacaan kita pada pagi hari ini adalah jemaat di mana Petrus menulis suratnya itu jemaat yang juga dianiaya walaupun mereka tidak berbuat jahat. Ya, lalu kemudian Petrus mengatakan, walaupun kamu dianiaya, kamu harus tetap hidup sebagai orang yang mengasihi. Jaga perilakumu, tetap positif di dalam perilakumu. Ya. Jadi kurang lebih mirip ya dengan apa yang surat ini ditulis dengan apa yang terjadi dengan jemaat di mana Rasul Petrus menulis suratnya. Supaya mereka tetap hidup sebagai warga negara kerajaan sorga. Sebagai orang Kristen yang tinggal di dunia ini tapi bukan dari dunia ini. Walaupun mereka diperlakukan tidak adil. Kira-kira begitu ya. Mereka harus tetap menjaga perilaku mereka yang nice to others. Jadi gak ada balas dendam, gak ada iri hati, gak ada kebencian sebenarnya. Rasul Petrus mau mengatakan jangan sampai ada sifat-sifat negatif itu di dalam hatimu. Nah, dari bacaan kita pada pagi hari ini ada 3 hal yang kita mau pelajari bersama-sama. 1, Petrus memerintahkan kepada orang-orang Kristen yang hidup ya di tengah-tengah masyarakat
ya, dalam rangka melakukan mission in marketplace, ya, supaya mereka selalu kuduskanlah Kristus di dalam hati sebagai Tuhan. Lalu yang kedua, siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungjawaban kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungjawaban dari kita tentang pengharapan yang ada pada kita, yang terlihat dari perilaku-perilaku kita yang against the flow, ya. Yang ketiga, sikap kita di dalam memberikan pertanggungjawaban itu adalah dengan lemah lembut, hormat, dengan hati nurani yang baik. Kita akan melihatnya satu persatu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Kuduskanlah Kristus di dalam hatimu. Ada dua meaning, ya. Menurut saya, ketika Petrus menulis tentang itu, meaning yang pertama adalah itu berarti orang Kristen harus memisahkan Yesus dari yang lain sebagai yang paling berharga di dalam hatinya. Kita memiliki hal-hal yang berharga dalam hidup kita. Tetapi dia katakan semua hal-hal berharga itu jangan disamakan dengan keberhargaan Kristus. Dan Kristus harus duduk di dalam hatimu sebagai raja, segala raja. Dan itu berarti Petrus mau berbicara tentang apa? Kamu harus hanya Kristuslah yang layak disembah. Hanya Kristuslah yang layak disembah. Hanya Kristuslah tempat di mana kamu menyandarkan seluruh kehidupanmu. Tidak ada lagi hal-hal berharga lainnya. Apapun yang kamu sebut sebagai berharga. Atau apapun dunia ini katakan sebagai yang berharga, yang terkuat, yang terhebat. Tetap Kristus harus yang berbeda. Terpisah daripada yang lain. Apa artinya ini dalam praktek? Dalam praktek, ya berarti kita harus mentuhankan Kristus satu-satunya saja. Saya mengenal sebuah ilustrasi, ada seorang jemaat kita gitu ya, ke gereja bersama dengan istrinya selalu gitu ya. Usianya udah lanjut, tapi badannya fit, sangat fit, ya. Dia suka mendaki gunung. Tapi beberapa waktu belakangan dia tidak pernah datang ke gereja lagi, istrinya saja yang datang ke gereja. Dan saya curious karena tidak biasanya. Ya. Lalu saya tanya pada istrinya, ternyata dia ada masalah, dia sakit. Ya. Sakit, tapi kemudian sudah lama sih sakitnya gitu ya. Tapi kemudian dia periksa ke dokter, lalu diobatin dan udah baik gitu. Tetapi dia tidak berani ke gereja, tidak berani ketemu dengan orang, tidak berani bercakap-cakap dengan orang. Apa yang terjadi? Keluar satu kata, depresi. Why? Kenapa dia depresi? Karena ternyata selama ini walaupun dia memiliki begitu banyak pengetahuan tentang Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi, tapi ternyata dia yang menjadi sandaran dia, kebanggaan dia, kekuatan dia adalah kekuatan fisiknya. Itu yang disering ceritakan kepada orang lain. Saya mendaki gunung itu, dia punya klub pendaki gunung dan dia mungkin yang tertua. Tapi dia begitu kuat dan orang lain kagum dengan kekuatan fisiknya. Tapi ketika kekuatan fisik itu yang menurut kita sebenarnya normal ya. Ketika orang itu sakit di usia sekian, itu hal yang biasa. Tetapi buat seseorang yang sudah menyandarkan hidupnya kepada kekuatan fisik itu, maka dia bisa kolaps. Dan hidup itu menjadi enggak make sense. Hidup itu enggak menjadi make sense. Dan kemudian jadilah depresi. Dan perlu waktu yang cukup lama untuk memulihkan itu, yang untuk kemudian memasukkan knowledge tentang iman Kristen itu ke dalam hidupnya. Kenapa? Karena ada jurang yang dalam antara knowledge dengan hidupnya sendiri. Dan itu banyak sekali terjadi di mana. It can be your health, ya itu bisa jadi juga hartamu, bisa juga jadi pasanganmu. Bisa juga jadi pekerjaanmu di mana kamu sangat bersandar kepada semua hal itu yang memang berharga. Tetapi kalau dia menduduki tempat hatimu yang di mana seharusnya seorang savior yang duduk, maka ketika itu diambil daripadamu, kamu bisa frustrasi, kamu marah-marah, kamu bisa depresi, dan seterusnya. Enggak ada tujuan hidup lagi jadinya. Oleh karena itu perlu memisahkan Kristus sebagai satu-satunya Tuhan di dalam hidup kita. Karena dialah batu karang yang teguh satu-satunya. Yang kedua, kehadiran Yesus ini yang the only one sebagai tempat sandaran harus mengubah hidup kita. Itu penting. Mengubah sebagai nyata bahwa
supaya nyata, disitulah kekuatannya. Karena kehadiran Kristus berarti penciptaan kembali. Hidup kita yang dahulu mati karena dosa-dosa kita mati, no purpose at all. Ya, sama sekali nggak ada purpose dalam hidupmu. Ketika Yesus hadir, engkau hidup kembali dan engkau punya purpose dalam hidupmu. Tujuan dalam hidupmu yaitu untuk memuliakan Tuhan. Dan itu adalah mujizat terbesar dalam hidup kita. Enggak ada lagi mujizat yang lebih besar daripada itu. Orang mati hidup kembali. Kita yang mati secara rohani dihidupkan kembali. Kita yang broken relationship dengan Tuhan diberikan damai sejahtera kembali. Dulu yang menjadi Tuhan adalah diri saya dan tujuan saya, semuanya saya. Tapi sekarang ketika Kristus masuk dalam hidup saya, Tuhan itu Kristus dan saya mau mendengarkan Dia, saya mau taat kepada Dia. Saya dari Flores, ya mama saya masih sana, saya di Jakarta, ya kan. Dan mama saya kadang datang ke rumah dan tinggal seminggu atau lebih begitu ya. Dan kalau beliau datang, banyak yang berubah sebenarnya di dalam rumah kami gitu. Satu yang paling jelas itu makanan selalu tersedia. Karena mama saya suka masak gitu ya. Jadi kalau bangun pagi gak ada lagi pertanyaan ada makan apa di meja gitu ya. Kalau pulang kerja gak ada pertanyaan makan apa karena selalu ada. Kehadirannya itu mengubah sebenarnya rasa aman, rasa tenang di dalam hati saya. Dan juga tentu dengan keluarga saya yang lain lah ya. Istri saya, anak-anak saya gitu ya. Lama-kelamaan anak saya jadi tahu. Nenek itu pintar masak katanya. Karena emang gitu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus, Kristus hadir seperti itu. Karena cintanya yang besar seperti itu. Karena cintanya yang ajaib seperti itu. Dia mengubah hidup kita. Kasihnya itu begitu besar, begitu menyentuh dan kita nggak bisa tidak berubah, nggak mungkin nggak berubah gitu. Kita pasti berubah gitu kan. Ada sebuah lagu, Since Jesus Came Into My Heart, lagu hymn, tahu ya? Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku, sejak Yesus di hatiku. Ada perubahan yang ajaib sejak Yesus di hatiku. Dan teks bahasa Inggrisnya itu menurut saya lebih menyentuh ya. Karena ada kalimat yang mengatakan tentang terus gini, I am possessed of a hope that is steadfast and sure. Hope-nya itu tidak berubah dan pasti. Ya, since Jesus came into my heart. And no dark clouds of doubt, now my pathway obscure since Jesus came into my heart. There is a light in the valley of death now for me since Jesus came into my heart. And the gates of the city beyond I can see since Jesus came into my heart. I shall go there to dwell in that city I know since Jesus came into my heart. And I am happy, so happy as onward I go since Jesus came into my heart. Jadi kehadiran Kristus itu mengubah hidup kita. Semakin kuasa, semakin kita mengenal Kristus, semakin kita diubahkan. Nah, apa yang sebenarnya yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan supaya kita terus menguduskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan dalam hal ini, dalam dua hal ini. Iya kan? Menjadikan Yesus sebagai yang paling berharga dari semua yang berharga dan perubahan hidup yang berkelanjutan dimulai dari satu titik di masa lalu yang kita sebut sebagai pembenaran oleh iman. Itu satu titik di mana di sana kita mengalami mujizat, kita dibangkitkan dari kematian. Satu titik di masa lalu. Proses pengudusan itu mulai terjadi. Dan itu adalah benar-benar anugerah, hanya Yesus yang melakukannya untuk kita karena kita tidak berperan apa-apa di dalamnya. Enggak sama sekali. Ini harus kita ingat baik-baik. Itu hadiah satu-satunya yang diberikan oleh Allah kepada kita semua yang membuat hidup kita berubah. Pembenaran oleh iman. Namun kita harus terus menghidupi kehidupan yang baru itu.
pembenaran Allah, kita menjadi orang benar, kita harus hidupin terus melalui proses pengudusan. Dan dalam hal ini kita harus apa? Bekerja sama dengan Roh Kudus yang mau supaya kita hidup di dalam pengudusan itu yang disebut dengan proses sanctification. Ya sekarang ini Bapak Ibu sekalian, teman-teman yang terkasih, seharusnya berada di dalam tahap ini, di mana proses sanctification itu terjadi. Dan bagaimana proses itu terjadi? Ya spiritual formation. Baca firman Tuhan, berdoa, ke gereja, pelayanan. Penuhi pikiran kita dengan firman Tuhan, nyanyi lagu rohani, melayani orang lain. Dan kita belajar untuk taat kepada firman Tuhan. Kita bergereja, bergabung dengan gereja dan melayani di sana sebagai komunitas di mana kita bisa bertumbuh dan kemudian berbuah. Dan dengan menguduskan Yesus di dalam hati kita, kita mempersiapkan diri kita untuk memberikan pertanggungjawaban apa yang kita percaya. Ketika nanti kita pergi, bekerja, berada di jalan-jalan, kita pasti akan berbicara tentang iman kita. Dan itulah yang berikutnya yang dikatakan oleh Rasul Petrus, siap sedialah dalam segala waktu untuk menjelaskan pengharapan kita kepada orang lain. Siap sedia. Ya. Selalu setiap waktu kapan saja di mana saja. Artinya urgent. Ini urgency. Artinya enggak bisa kapan, sekarang juga. Gitu ya. Harus dilakukan sekarang juga. Nah, kesempatan penginjilan seperti ini sebenarnya datangnya tiba-tiba. Sama seperti kematian datangnya tiba-tiba. Sama seperti Yesus datang kedua kalinya datangnya tiba-tiba. Kita enggak tahu kapan datangnya. Dia akan datang tapi kita enggak tahu kapan datangnya. Tapi dia pasti akan datang. Oleh karena itu kita harus tetap memastikan lilin kita tetap bernyala. Ya kan? Kita harus memastikan bahwa kita adalah hamba yang setia dan benar. Kita harus memastikan bahwa kita adalah hamba yang selalu memperlakukan hamba yang lain dengan baik juga. Siap sedia setiap waktu. Sama seperti seorang ibu yang hendak melahirkan. Di usia kandungan yang 9 bulan itu ya. Bisa datang kapan saja. Ya kita nggak usah mikir sesar ya. Operasi sesar ya kita suka-suka kita dong ya. Tergantung. Tapi memang ada waktunya. Tapi kalau orang yang ibu yang lahir normal, kapan saja. Dan dia harus siap loh kapan saja. Mau pagi, siang, tengah malam, kapan saja. Dan at the end of the road ada sukacita karena ada kelahiran anak yang baru. Itu berarti bahwa kita harus selalu siap. Ya, seperti di sekolah itu ada istilahnya apa? Saya lupa. Kalau sebelum kelas dimulai ada ujian tiba-tiba itu. Hah? Iya. Kita nggak siap tiba-tiba dosen bilang ada ujian gitu. Biasanya kalau di sekolah teologi itu sekolah belajar apa? Bahasa Ibrani, bahasa Yunani ya. Drill words-nya itu ya. Tiap kali masuk tiba-tiba aja ujian kata-kata gitu ya. Kita harus siap selalu ya. Seperti itu ya. Dimanapun kapanpun. Buat ibu yang pernah melahirkan anak ya mengerti ya. Apa artinya siap sedia kalau mau melahirkan. Dan demikian juga kita kalau kita berada di marketplace saya pikir. Kita harus siap sedia selalu. Jangan sampai malu. Masalahnya kita malu atau takut gitu ya. Pengharapan apa yang kita ceritakan. Ya kalau orang melihat perbuatan kita, walaupun kita sudah dijahatin gitu ya. Nah ini yang perlu kita kasih tahu. Pengharapan itu seperti apa? Pengharapan yang kita ceritakan adalah keselamatan dan janji yang sudah dan akan kita sendiri terima oleh karena jasa Kristus. Jadi pengharapan itu satu, sudah tapi belum. Pengharapan itu sudah tapi belum. Sudah kita alami, tapi belum secara sempurna. Kita sudah mengalami keselamatan, tapi keselamatan kita itu bukanlah keselamatan yang sempurna, karena kita masih mengalami penderitaan di dalam hidup ini. Kita
sudah menjadi warga negara kerajaan sorga, tetapi di lain sisi kita belum juga. Kenapa? Karena kita masih mengalami kesulitan-kesulitan dan status kita diuji di dalam kehidupan kita. Kita sudah, pengharapan kita sudah kita terima, itu terlihat sebenarnya di dalam kinerja perilaku kita. Jadi pengharapan kita berikutnya adalah kepastian. Ya, sebuah kepastian. Melebihi kepastian siang ini kita akan makan siang. Melebihi kepastian siang ini saya akan pelayanan di tempat lain misalnya gitu. Melebihi kepastian apapun yang terjadi mungkin 1-2 jam berikutnya. Tentang pengharapan kita ini. Ya. Kita yakin bahwa nama kita tercatat di sorga. Sebagai warga yang tetap, enggak ada yang bisa menghapusnya karena Yesus yang menulisnya ya. Kita yakin, saya yakin-yakinnya, lebih yakin daripada apapun. Nah, nama kita udah tercatat di sorga, saya adalah warga negara kerajaan sorga. Ya. Kita yakin keadilan Allah akan disempurnakan. Mungkin di dalam dunia kita mengalami ketidakadilan karena kita hidup berdasarkan Christian worldview misalnya, kita nggak mau ikut-ikutan dunia luar. Dan kita mengalami ketidakadilan, tapi kita berharap kepada Kristus. Suatu hari nanti ketika dia datang, dia akan menyatakan keadilan. Yang jahat akan dia hukum, yang benar akan dia selamatkan. Pembalasan itu milik Tuhan, bukan milik saya. Bukan milik orang Kristen. Pembalasan itu adalah milik Tuhan kita, di mana kita mengabdikan hidup kita kepadanya. Kita yakin untuk sementara waktu kita masih ada di dalam dunia ini. Mengapa? Karena kita punya misi khusus. Misinya apa? Untuk memberikan penjelasan kepada orang-orang yang hidup tidak berpengharapan. Makanya mereka berperilaku demikian terhadap kita. Misi kita untuk menceritakan pengharapan yang mengubahkan hidup kita. Misi kita adalah amanat agung. Ya, karena itulah kita memberikan pertanggungjawaban kita. Pengharapan ini menjadi self-image yang baru loh ya. Kita punya self-image yang dibentuk oleh dunia, our own history, our own story. Kita punya self-image yang dibentuk mungkin oleh papa mama kita, oleh budaya kita. Tetapi ketika kita percaya kepada Yesus Kristus, self-image kita harus diubah berdasarkan apa yang dia perbuat dan pengharapan yang akan terjadi. Berarti self-image kita sekarang ini adalah, I'm the citizen of kingdom of God, bukan citizen of this world. Atau Indonesia gitu, more than that, seperti yang digambarkan oleh surat tadi sebenarnya ya. Kalau kita nggak percaya dengan self image seperti ini, maka kita jangan berharap bisa berubah hidup kita. Kita harus percaya, ini diri saya yang baru dan saya mau mencapainya dengan kekuatan Roh Kudus. Dan keyakinan ini yang membuat kita menata hidup kita gitu. I have to live in a certain way. Not always, tapi certain kind of people. Yang ditulis tentu certainnya ya firman Tuhan tentu. Aku harus hidup dengan cara seperti itu. Kenapa? Karena aku warga negara kerajaan sorga. Imageku tentang diriku, gambar diriku, ya warga negara kerajaan sorga. Oleh karena saya harus hidup seperti itu. Walaupun mungkin saya gagal. Mungkin dalam 1 dan 2 perbuatan saya gitu. Tetapi apa yang Yesus perbuat terlalu mahal kalau tidak memberikan self image yang baru kepada kita. Yang ketiga, mempertanggungjawabkan. Kita mempertanggungjawabkan iman kita. Jadi di sini itu berarti bahwa etika itu mendahului apologia. Jadi mempertanggungjawabkan itu berasal dari kata apologia, apologetik, yang mempertanggungjawabkan iman kita. Tapi itu didahului oleh etika, perbuatan-perbuatan kita yang memang berdasarkan iman kita. Kalau perbuatan-perbuatan kita tidak berdasarkan iman kita, maka kita tidak ada bedanya dengan orang yang lain di dunia ini. Dan orang tidak akan bertanya kepada kita. Tapi kalau etika hidup kita itu berbeda, seperti yang digambarkan di surat mula-mula tadi ya, maka orang akan bertanya kepada kita. Disitulah saatnya kita harus menjelaskan kepada orang.
Bagaimana kita menceritakan kepada orang? Satu, penjelasan kita menceritakan kepada orang apa? Ya pengalaman, paling simpel pengalaman hidup kita diubahkan oleh Kristus. Saya dulu bukan orang percaya, sekarang menjadi percaya. Kejadiannya di mana? Di sono. Kita ceritakan itu. That's one is very simple saya pikir. Bagaimana Tuhan mengubah hidup saya, bagaimana Dia membenarkan saya. Itu cara. Ya. Lalu kemudian saya pikir kita perlu belajar juga untuk menghubungkan ambisi, keinginan manusia yang umum sebenarnya terhubung dengan sorga, terhubung dengan kerinduan akan sorga. Contohnya ya, kita semua orang itu pingin sukses ya kan, pingin hidup berkecukupan, aman, damai, sentosa. Dan semua orang pingin seperti itu. Dan kita bisa menghubungkan bahwa di sorga kita akan mengalami itu secara sempurna. Atau dengan kata lain, berapa tiap orang itu memiliki visi akan sorga. Kenapa? Karena semua orang itu mencari kehidupan yang tenang seperti itu. Benar kan? Ya, orang dari kecil mau sekolah, di sekolah yang terbaik, bekerja di tempat yang terbaik, beli rumah di tempat yang terbaik, beli mobil yang rasa aman, rasa tenang. Itu menjadi tujuan. Dan kita akan mengalami itu kalau kita sampai di surga. Di dunia ini enggak ada yang sempurna seperti itu. Atau dengan kata lain kita wired dengan surga gitu sebenarnya. Allah ketika menciptakan kita, itu masih ada di dalam hati kita. Namun kita enggak bisa. Kenapa? Karena dosa. Satu. Paling utama itu karena kita berdosa. Jadi kita berpikir bahwa itu harus kita harus berusaha supaya kita bisa aman, tentram, berkuasa. Kita harus berusaha. Kenapa? Karena dosa membuat kita tidak punya visi untuk melihat bahwa itu sorga. Dan karena dosa, maka kita menjadi seperti ini dan berusaha dengan segala macam cara, ada korupsi, ada pembunuhan dan semuanya itu terjadi, kejahatan terjadi. Kenapa? Orang pingin happy tanpa melibatkan Tuhan. Ini salah satu contoh, sebenarnya banyak ya moralitas, moral yang baik. Orang mau hidup moral yang baik apa? Kenapa? Ya supaya hidup aman juga sebenarnya kan. Semua baik, semua tentram. Kalau kita menjadi orang yang baik, semua orang baik kan enggak ada chaos gitu ya. Tetapi kemudian karena dosa, kita mau hidup baik ini menjadi bagian kita dan menjadi tiket untuk masuk surga. Twisted semuanya. Nah, kita perlu belajar hal-hal semacam ini, menghubungkan hal-hal umum dengan kebenaran iman kita sendiri gitu ya. Dan dengan demikian kita mampu untuk menceritakan itu kepada orang lain. Bagaimana caranya sikap dengan lemah lembut, dengan hati nurani yang benar, dengan lemah lembut, dengan hormat. Saya membayangkan ketika saya mikir-mikir gimana lemah lembut dan hormat ya. Ada nggak contoh di gereja orang yang lemah lembut dan hormat gitu? Sadly ingatan pertama saya itu adalah sales. Sales jual barang gitu ya. Bukan gereja, sadly, unfortunately. Saya pernah ke hypermart gitu ya. Hari Sabtu biasanya banyak sekali sales jual-jual makanan itu, benar ya? Benar kan? Yang tinggal di daerah Puri sana. Nah, lalu kemudian istri saya datang, dia bilang, "Papi, coba itu." Gitu. Tomatnya manis sekali gitu. Lalu ke sana, seorang sales di sana menjual dengan tenang aja, diem aja. Ya ini manis Pak, lebih manis daripada itu gitu. Coba aja diambil gitu. Jadi saya melihat dia menghormati pelanggannya dan dengan lemah lembut menjelaskan. Itu bahasa saya ya. Lalu kemudian saya coba, benar-benar manis gitu ya. Lalu saya ke sono, saya lihat harganya. Ya Allah, mahal sekali harganya. Saya nggak usah sebutlah harganya. Pokoknya mahal sekali lah, lebih dari tomat biasanya kan di bawah 20.000 ya. Itu mah di atas 50.000. Saya kaget sekali saya. Tapi saya lihat ke dia ya, saya jatuh kasihan ke dianya loh. Ke salesnya, karena begitu hormat dan lemah lembut. Lalu saya beli, demi dia. Demi dia. Di situ ketika saya merenungkan ini, saya bilang, sikap yang lemah lembut dan hormat, very powerful. Very powerful.
Cuman kita sering kali fail, kenapa? Karena kita itu mau yang di atas gitu ya. Bukan yang kalau lemah lembut kan konotasinya itu di bawah, membungkuk gitu ya. Tapi Petrus mengatakan, kalau kamu mau menceritakan tentang imanmu, memberikan pertanggungjawab dengan lemah lembut. Dan dengan hati nurani yang murni. Dan hati nurani yang murni ya kalau kita ngomong sales ya bukan hati nurani yang murni kali ya. Karena memang mereka punya motif untuk uang gitu ya. Tetapi kita kan enggak. Hati nurani yang murni adalah hati nurani yang tulus, tanpa curiga. Hati yang punya belas kasihan kepada orang yang kita tahu memang dia belum tahu tentang kebenaran ini gitu. Perilaku mereka itu sebenarnya, itu menunjukkan bahwa mereka itu enggak tahu. Seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada pendosa-pendosa yang menyalibkan dia, ampuni mereka karena mereka tidak tahu. Gitu. Dan kita harus melihat mereka seperti itu. Sekali lagi ini juga tidak mudah. Ya. Tapi bukti ketulusan hati kita menjadi bukti bahwa Allah bekerja, Allah ada di dalam hati kita. Hati kita harus semakin tulus. Itu sebenarnya saya pikir itulah mengapa kita harus bergereja supaya cultivate ketulusan hati itu. Karena kalau kita di luar nggak mudah cultivate our ketulusan hati kan? Karena kita melihat banyak orang yang dengan berbagai macam cara, dengan berbagai macam taktik, ya mau mendapatkan apa yang mereka ingin. Tapi di sorga, di gereja seharusnya semuanya tulus. Bukan karena ingin itu dan ingin anak. Dia mau menyembah Tuhan dan dia mengasihi kita apa adanya tanpa memanfaatkan kita. Itulah ketulusan hati. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus, 3 hal. Mission in the marketplace adalah kesempatan yang datang tiba-tiba dan tidak direncanakan. Oleh karena itu siap sedialah waktunya. Siap sedialah selalu. Kita nggak bisa rencanakan kapan orang melihat kita, nggak bisa. Kalau kita sudah siap dengan segala perilaku kita sebagai orang Kristen, sebagai negara kerajaan sorga, maka kita harus siap selalu setiap saat. Yang kedua, mission in the marketplace mendahulukan etika. Tidak 100% benar. Karena kadang kita juga bisa langsung ngomong ya kepada orang baru. Kemarin hari Jumat kita baru belajar tentang penginjilan 5 jari. Ada yang ikut di sini? Pendeta Anis ya, yang menceritakan dia sering kali naik taksi, dia ngomong aja tuh sama supir taksinya. Atau dia ketemu Jumat pertama kali dia langsung ngomong aja, karena ada 5 item dan singkat ya, nggak sampai 5 menit gitu. Nah, itu mungkin terjadi, tapi saya pikir di marketplace, ketika kita bertemu dengan teman kita, rekan kerja kita harus buktikan kita itu berbeda dari mereka. Harus. Yang terakhir, mission in the marketplace menuntut kita untuk selalu menguruskan Kristus dalam hati kita sebagai Tuhan, sebagai bentuk persiapan yang berkelanjutan untuk memberikan pertanggungjawaban. Enggak ada cara lain mempersiapkan diri. Ya. Milikilah lifestyle sebagai warga negara kerajaan surga dengan menguruskan Kristus di dalam hati kita sebagai Tuhan setiap hari, melalui baca firman, berdoa, merenungkan firman Tuhan, melayani, dan seterusnya. Spiritual formation. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah Engkau angkat menjadi anak-anak-Mu. Tapi dalam kehidupan kami setiap hari, kami seringkali lupa. Kasih-Mu itu seakan-akan tidak cukup kuat untuk mengubah hidup kami, paradigma kami. Ampuni kami Tuhan. Kami ingin hidup sebagai warga negara kerajaan sorga dengan identitas yang tertentu yang tidak sama dengan dunia ini. Namun seringkali iman kami kurang. Kami lebih mengandalkan apa yang kami lihat daripada apa yang kami percaya. Ampuni kami Tuhan. Tapi Kau tahu hati kami Tuhan, betapa kami ini anak-anak-Mu dan rindu. Beri kami kekuatan untuk mengambil waktu dengan sengaja. Untuk membaca, memahami kebenaran firman Tuhan, beribadah, memuji Tuhan, mengalami hadir-Mu bersama-sama maupun sendiri. Jangan biarkan kami terus saja berkubang di dalam dosa. Karena kami kurang cinta kepada Engkau. Karena cinta kami kepada Engkau biasa-biasa saja.
kami lebih banyak mencintai hal-hal di dalam dunia ini yang lebih cepat pemuasannya, yang lebih cepat mendapatkannya daripada Engkau yang cenderung abstrak. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Seringkali kami lebih banyak takut kepada manusia daripada kepada Engkau. Kami lebih takut malu kepada orang daripada pada Engkau. Ampuni kami Tuhan. Kami mau mengasihi Engkau, mau hidup kudus, mau menghidupi status kami sebagai warga negara kerajaan sorga dimanapun kapanpun. Tolong kami, tambahkan iman kami orang yang kurang beriman. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.